persiapan ya bagi kalian yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Masih ada di bab 2 yaitu tentang struktur dan fungsi makhluk hidup pada subbab sistem pencernaan manusia. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Pola hidup yang tidak sehat bisa mengakibatkan gangguan pada sistem pencernaan. Jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan, maka akan mengganggu proses pencernaan secara keseluruhan. Nah, beberapa penyakit-penyakit atau gangguan yang bisa menyerang sistem pencernaan. Yang pertama ada karies gigi. Nah, contohnya seperti itu ya. Karies gigi ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus mutans yang merusak struktur dari gigi. Penyakit ini bisa menyebabkan gigi kalian berlubang. Sebenarnya keberadaan bakteri dalam mulut itu merupakan suatu hal yang normal. Bakteri itu bisa mengubah semua makanan, terutama gula, menjadi asam. Kemudian bakteri, asam, sisa makanan, dan ludah itu akan membentuk plak di gigi. Nah, plak ini biasanya terbentuk 20 menit setelah makan. Zat asam pada plak ini akan menyebabkan jaringan keras gigi larut dan terjadilah karies. Cara menanggulanginya, yang pertama ya gosok gigi. MAG atau gastritis. Gastritis ini peradangan pada mukosa lambung. Penyebabnya iritasi, kemudian infeksi bakteri, makan tidak teratur, makan terlalu pedas dan asam, kemudian stres. Gejalanya mual, muntah, nyeri ulu hati, dan tidak nafsu makan. Kemudian pencegahannya tentunya mempengaruhi pola makan kita. Makan yang teratur, tidak makan yang terlalu pedas, tidak makan yang terlalu asam, kemudian menghindari stres. Penyakit yang ketiga itu ada hepatitis atau radang pada hati. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan berdosis tinggi. Selain itu, hepatitis juga bisa disebabkan oleh infeksi dari virus hepatitis. Gejalanya lemah, letih, lesu, nyeri otot, demam, mual, tidak nafsu makan, dan air kencing berwarna gelap. Cara pencegahannya, cuci tanganlah sebelum makan. Kemudian biasakan untuk tidak menggunakan barang pribadi secara bergantian, misalnya alat makan, sikat, alat cukur, dan lain sebagainya. Kemudian selalu mengkonsumsi makanan yang sudah dimasak dengan benar. Selain itu juga bisa dicegah dengan pemberian vaksin dan menerapkan pola hidup sehat tentunya. Penyakit berikutnya adalah apendisitis. Nah, penyakit ini merupakan peradangan atau infeksi pada umpai cacing atau appendix. Nah, dalam kasus ringan penyakit ini bisa sembuh tanpa perawatan, tapi sebagian besar memerlukan laparotomi dengan pemotongan umpai cacing yang terinfeksi. Pencegahannya bisa dengan cara meningkatkan daya imun tubuh, kemudian tidak terlalu sering menunda air besar, meminum banyak air putih, dan menjaga kebersihan makanan. Penyakit berikutnya adalah diare. Tentu sudah tidak asing ya. Diare ini BAB yang terus-menerus. Penyebabnya adalah infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Akibat infeksi ini, penyerapan air di usus besar bisa terganggu sehingga fesesnya menjadi encer. Cara pencegahannya selalu menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan, memasak makanan sampai benar-benar matang, serta menjaga kebersihan lingkungan. Penanganannya bisa dengan cara minum oralit ya untuk mengganti cairan dalam tubuh yang hilang, atau juga bisa minum obat diare. Oke, lanjut. Penyakit berikutnya adalah konstipasi. Konstipasi ini lawan dari diare. Kalau diare buang air besar terus-menerus, kalau konstipasi ini sembelit. Penyebabnya karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar, sehingga fesesnya menjadi kering dan keras. Pencegahannya yang pertama, banyak makan makanan yang berserat, kemudian tidak terlalu sering menahan buang air besar, dan yang terakhir banyak-banyaklah minum air putih. Bisa dipahami ya?
sudah paham? Saya akhiri dulu video ini sampai di sini. Di video berikutnya kita akan Nah, oke. Demikian tadi video tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Nah,